Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Salat adalah tiang agama, namun dalam kondisi berbeda. Contohnya ketika dikumandangkan azan, perut sudah keroncongan sejak beberapa jam lalu, dan ketika itu pula makanan telah tersaji. Maka apa yang harus kita dahulukan? Makan dulu atau salat dulu? Dalam buku fikih Salat Imam Syafi'i karya Mustafa Al-Bugho dijelaskan, Imam Syafi'i berpendapat jika sudah tiba waktu sholat, namun di hadapan seseorang ada makanan yang terhidang dan ia berada dalam kondisi lapar, maka dianjurkan untuk mendahulukan makan dibandingkan sholat. Hal ini dilakukan agar tujuan fokus berpikirnya dalam sholat nanti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sibuk memikirkan makanan yang dibayang-bayangkan terhidang di depan mata. Pendapat Imam Syafi'i ini disandarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, apabila sudah tersaji, dahulukan makan malam tersebut dari sholat maghrib, dan janganlah kalian tergesa-gesa dari makan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i berpendapat apabila seseorang tetap mendahulukan sholat ketimbang makan malam padahal ia dalam kondisi lapar, maka makruh hukumnya melaksanakan sholat itu. Kefokusannya dalam beribadah menjadi poin inti yang ditekankan dalam agama ketika seseorang hamba menjalankan ibadah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, jika sholat telah didirikan atau iqamah dan makan malam telah tiba, maka mulailah dengan makan malam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seseorang yang sedang lapar atau ingin sekali makan tetapi menahannya, maka pikirannya akan dipengaruhi bayangan di luar sholat. Kemudian saat hati seharusnya fokus menghadap Allah, akhirnya bercabang mengangan-angankan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang makan sedikit, maka perutnya akan dipenuhi cahaya. Hadis riwayat Dailami. Dari beberapa dalil yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sedang lapar dapat mendahulukan makan terlebih dahulu apabila hidangan telah tersaji. Jadi makan dulu baru sholat. Tapi usahakan untuk atur waktu makan sebelum masuknya waktu sholat. Tentunya ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih fokus dalam mengerjakan sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikhawatirkan apabila ketika konsentrasi terganggu akibat perut lapar sehingga dalam sholat menyebabkan tidak khusyuk, maka yang dianjurkan adalah makan. Namun dalam kondisi normal tidak sedang merasakan lapar, ketika waktu sholat tiba diperintahkan bagi seorang muslim bergegas mendahulukan sholat. Tentu bukan berarti mengutamakan makan di sini, tidak dikatakan wajib, hanya mayoritas ulama mengatakan sunnah dalam keadaan rasa lapar saja. Sahabat yang beriman, itulah penjelasan yang semoga menjadi ilmu untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, para arkeolog telah berhasil menemukan fosil manusia raksasa yang diperkirakan dari kaum Ad pada masa zaman Nabi Hud alaihissalam berada. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa dia pernah menciptakan umat manusia berbadan besar. Mereka adalah kaum Ad, di mana Nabi Hud alaihissalam diutus untuk menyeru kepada kebenaran. Tubuh mereka sangat besar, sangat tinggi dan kuat, bahkan mereka bisa memeluk pohon besar dan mencabutnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan umatnya yang lain, mereka berbalik menjadi umat yang penderhaka, mendustakan serta menentang kenabian Nabi Hud alaihissalam. Sebagai hukumannya, mereka kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama Arab meyakini bahwa penemuan manusia raksasa ini adalah kaum Ad dari zaman Nabi Hud alaihissalam. Demi keselamatan situs ini dari tangan orang-orang jahil, pihak keamanan Arab Saudi menjaga tempat penemuan ini untuk melarang orang-orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke situs ini kecuali para pegawai eksplorasi Aramco. Banyak pihak yang tidak percaya dengan penemuan ini. Mereka mengatakan bahwa gambar-gambar ini adalah superimpose. Mereka adalah pihak yang ingin menentang kebenaran sejarah yang sebenarnya, karena mereka lebih senang dan takjub kepada sejarah yang mengatakan manusia hasil dari evolusi monyet. Penemuan arkeologi di kota Iram.
Dalam pemberitaan di beberapa surat kabar pada tahun 1990 dituliskan bahwa kota Arabia yang hilang telah ditemukan. Yang membuat penemuan arkeologi ini menarik adalah bahwa penemuan ini telah ada dalam Al-Quran. Sejak zaman dahulu, kaum Ad sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran dianggap sebagai sebuah legenda atau lokasi mereka tidak akan pernah ditemui. Dengan adanya penemuan ini, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu yang mendalam bagi para arkeolog dan ilmuwan. Nicholas Klepp, seorang arkeolog amatir dan seorang Arabophile dan pembuat film dokumenter yang telah membaca sebuah buku Arabia Felix yang ditulis oleh seorang penelitian Inggris yang bernama Bertram Thomas pada tahun 2932 tentang sejarah Arab. Arabia Felix adalah wakil Rom bagian selatan semenanjung Arabia yang sekarang disebut Yaman dan sebagian lagi Oman. Bangsa Yunani menyebut daerah ini Eudaimon Arabia. Sejarah Arab pada abad pertengahan menyebutnya sebagai Al-Yaman As-Saidah yang berarti Arabia yang beruntung. Karena orang-orang yang hidup di daerah tersebut pada masa lalu adalah orang-orang yang paling beruntung pada zamannya. Keberuntungan mereka diantaranya adalah tempat yang strategis buat jalur perdagangan dari India ke semenanjung Arab bagian utara. Tempat ini juga banyak menghasilkan frankincense, sejenis getah yang wangi, dan sangat langka yang sangat disukai oleh masyarakat kuno. Tanaman ini dijadikan dupa untuk upacara-upacara keagamaan. Pada saat itu tanaman ini sama berharganya dengan emas. Thomas memaparkan tentang suku-suku yang beruntung ini dengan panjang lebar. Dan ia mengatakan telah menemui sebuah jejak zaman purba. Tempat ini didiami oleh suku Baduy dengan sebutan Ubar. Pada salah satu perjalanannya ke daerah tersebut, orang-orang Baduy yang hidup di padang pasir tersebut menunjukkan tempat-tempat kuno dan tempat-tempat kuno tersebut mengarah ke situs kuno Ubar. Sejak saat itu Klepp melakukan penelitian lebih mendalam tentang isi buku Arabia Felix. Klepp melakukan penelitiannya dengan menggunakan dua cara. Pertama, ia menemukan pusat-pusat yang menurut suku Baduy ada. Ia meminta bantuan dari NASA, Badan Luar Angkasa Nasional Amerika Serikat, untuk mengambil foto satelit ke areal daerah tersebut. Kemudian Klepp meneruskannya untuk mempelajari berbagai manuskrip dan peta kuno di perpustakaan Huntington di California. Tujuannya adalah untuk menemukan peta kuno daerah tersebut. Setelah melalui penelitian singkat, ia menemukan sebuah peta yang dibuat oleh Ptolemus, seorang ahli geografi Yunani Mesir pada tahun 200 Masehi. Peta ini menunjukkan lokasi sebuah bandar tua yang ditemui di daerah tersebut serta jalan-jalan menuju kota tersebut. Sementara itu dari pihak NASA telah menghasilkan foto-foto yang sangat dibutuhkan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dengan membandingkan foto-foto yang diambil dari satelit dengan peta yang ditemukan di Museum Huntington, Klepp berhasil menemukan sebuah tempat yang luas yang dulunya ditenggarai sebagai sebuah kota. Akhirnya tempat yang menjadi legenda menjadi pembicaraan cerita-cerita lisan suku Baduy ditemukan. Tak lama kemudian, Klepp mulai melakukan penggalian di situs tersebut yang dikenal dengan Ubar Atlantis di padang pasir. Setelah reruntuhan-reruntuhan digali, diketahui bahwa tempat ini adalah milik kaum Ad dan pilar-pilar yang disebutkan telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dr. Jardins yang memimpin penggalian mengatakan bahwa menara-menara tersebut adalah ciri khas kota kuno Ubar dan mempunyai menara-menara atau tiang-tiang. Itulah bukti kuat bahwa situs yang mereka gali ini adalah Iram, kota kaum Ad yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Penemuan manusia raksasa kaum Ad, umat Nabi Hud alaihissalam. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri lain. Quran Surat Al-Fajr ayat 6 dan 8. Sahabat yang beriman, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.